Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamiyati dengan NIM 216500007. Di sini saya akan mereview sedikit materi tentang computer security atau keamanan komputer. Langsung saja ke poin pertama, yaitu keamanan komputer mengapa dibutuhkan. Alasan yang pertama karena information-based society menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Dan alasan kedua yaitu infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Selanjutnya, poin kedua yaitu kejahatan komputer semakin meningkat karena yang pertama, aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat. Contohnya online banking, e-commerce, electronic data intelligence atau EDI. Kedua, desentralisasi server. Ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Keempat, meningkatnya kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan pengguna sistem. Kelima, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Keenam, semakin kompleks sistem yang digunakan, semakin besar source kode program yang digunakan. Dan yang ketujuh, berhubungan dengan internet. Selanjutnya, poin ketiga yaitu pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dalam praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap pengguna, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Selanjutnya, poin keempat yaitu prinsip dasar keamanan komputer. Ada 6 prinsip dasar yang terdapat di keamanan komputer. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contohnya data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Data-data milik perusahaan atau perusahaan. Prinsip yang kedua yaitu integrity atau keaslian. Berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integrity merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integrity terdapat 2 mekanisme pengamanan yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. Prinsip yang ketiga, availability atau ketersediaan. Berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan, artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Prinsip yang keempat, authentication atau autentikasi. Metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentikasi berbasis kunci publik atau privat, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. Prinsip yang kelima, authorization atau otorisasi, memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau menyalahgunakan hak akses. Dengan memberikan hak akses yang tepat, sistem dapat mengontrol akses pengguna dan menjaga keamanan sumber daya dan informasi yang sensitif. Dan prinsip yang keenam yaitu non-repudiation atau tidak dapat dibantah. Non-repudiation atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya, poin kelima yaitu ancaman keamanan komputer secara umum. Ada 4 ancaman komputer secara umum. Yang pertama yaitu manusia, yang biasa disebut hacking, cracking, atau sesiapa saja yang berusaha atau telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi atau perusakan, memasukkan program ilegal seperti virus, worm,
dan kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. Ancaman yang kedua yaitu hardware failure. Tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem, segala macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Ancaman ketiga yaitu software failure. Adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program uji coba, program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Dan ancaman yang keempat yaitu merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Selanjutnya poin ke-6 yaitu ancaman keamanan komputer menurut David Eckhoff. Berdasarkan lubang keamanan, ancaman keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu yang pertama, keamanan yang bersifat fisik termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya, denial of service dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Scene flood attack, di mana sistem host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem. Ancaman kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal. Identifikasi user atau username dan password, profil resiko dari orang yang mempunyai akses atau pemakaian dan pengelola. Ancaman ketiga, keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi, yaitu enkripsi, firewall, dan VPN. Dan ancaman keempat yaitu keamanan dalam operasi, adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan. Selanjutnya poin ke-7 yaitu security attack models. Menurut William Stallings, serangan attack terdiri dari yang pertama, interruption, perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditunjukkan kepada ketersediaan dari sistem. Contohnya serangan adalah denial of service attack. Kedua, interception. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contohnya dari serangan ini adalah penyadapan. Ketiga, modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah aset. Contohnya dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Dan yang keempat, fabrication. Pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware atau software palsu untuk mengontrol sistem. Contohnya dari serangan jenis ini adalah memalsukan hardware seperti aslinya dan atau memalsukan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Dan poin ke-8 yaitu 7 prinsip keamanan komputer. Ada 7 prinsip dasar pada keamanan sistem. Yang pertama, menetapkan kebijakan keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Yang kedua, perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Yang ketiga, perjelas batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Keempat, pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Kelima, kurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Keenam, asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Dan yang ketujuh, identifikasi potensi pertukaran antara pengurakan resiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Itulah review materi tentang computer security atau keamanan komputer dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.